Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas negara kita Indonesia. Kemarin kita sudah membahas dari flora fauna serta sumber daya tambang. Hari ini kita akan bahas potensi maritim Indonesia. Maritim Indonesia atau kelautan di Indonesia seperti apa. Nah, kalian bisa lihat ini adalah potensi perikanan dan kelautan di Indonesia. Negara kita, Indonesia ini 2/3-nya terdiri dari perairan. Nah, luas laut Indonesia itu sekitar 5,9 juta kilometer persegi totalnya ya, semuanya nih. Dan 5,9 juta kilometer persegi ini terdiri dari perairan teritorial 3,2 juta kilometer. Teritorial itu yang ada di dalam negara kita nih, yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain ini ya. Dan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar 2,7 km persegi. Yang ZEE itu yang ini, yaitu daerah-daerah di mana kita bisa mengolah sumber daya maritim yang ada di sini untuk kemakmuran negara kita, dari perikanannya maupun pertambangan, seperti itu. Nah, luas daratan di negara kita hanya 1,9 juta kilometer persegi, gitu ya. Jadi memang lebih banyak perairannya yang 5,9 juta ini dibandingkan luas daratannya. Panjang pantai negara kita, nih panjang pantai ya, garis pantai. Jadi memang setiap daerah kita kan kepulauan, jadi garis pantainya itu juga banyak gitu. Contoh ini Pulau Sumatera nih. Ini Pulau Sumatera dikelilingi oleh lautan gitu kan. Nah, ini sepanjang garis Sumatera ini, Pulau Sumatera ini adalah garis pantai, ada garis pantainya. Nah, total garis pantai di Indonesia itu sekitar 95 ribuan kilometer, dan jumlah pulau yang ada di Indonesia sekitar 17 ribuan pulau, seperti itu. Jadi memang sangat besar sekali ya potensi maritim yang ada di Indonesia tuh. Nah, sumber daya hayati lautnya di laut-laut di Indonesia ada 37% spesies itu ikan itu, dan tumbuh-tumbuhan di bawah laut itu ada di Indonesia gitu. Dan 17,95% terumbu karang dunia itu adanya di Indonesia loh gitu. Jadi memang benar-benar banyak sekali ya, besar sekali. 30% hutan bakau di dunia adanya di Indonesia. Hutan bakau itu atau hutan mangrove berfungsi untuk meminimalisir abrasi pantai. Nah, potensi sumber daya ikannya sangat banyak ya. Ada contohnya ini tuna, kemudian ada juga ikan-ikan lainnya, ikan-ikan laut, juga ikan-ikan air tawar, serta ini ada lobster yang harganya sangat amat mahal. Bahkan kalau misalnya dijual ya, bisa di Jakarta itu bisa kena sekitar 300.000 untuk satu ekor seperti ini gitu. Lalu potensi sumber daya mineral dan energinya, di pantai itu banyak terdapat sumber daya mineral dan energi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ini dia, ladang minyak lepas pantai. Biasanya itu terdapatnya minyak-minyak ini terdapatnya tuh di lautan gitu. Kemudian ada juga energi gelombang laut di Pantai Baron, Yogyakarta. Jadi gelombang laut ini dirubah menjadi tenaga listrik gitu. Jadi bisa untuk kita dimanfaatkan, menyalakan lampu untuk kegiatan industri dan lain-lain. Potensi wisata bahari, saking banyaknya pantai di Indonesia gitu ya, negara kita itu potensi wisata baharinya sangat amat besar. Yang paling terkenal di Indonesia itu paling ada Raja Ampat, Wakatobi gitu. Kemudian di Pulau Bali itu pantainya sangat amat diminati oleh orang-orang mancanegara gitu, dari negara-negara di luar negeri datang ke Indonesia, terutama ke Pulau Bali untuk menikmati pemandangan serta wisata di pantainya. Potensi jasa lingkungan, karena kita banyak pantai, otomatis di sekitar pantai ini terdapat masyarakat yang membuka usaha-usaha jasa. Seperti contohnya kalau misalnya kalian main ke Ancol, mungkin kalian pernah ngelihat ada abang-abang atau ibu-ibu yang memberikan penyewaan
tikar keliling gitu, ataupun ada juga yang menjajakan dagangan-dagangan gitu. Itu termasuk ke dalam jasa lingkungan. Dan karena banyak pantai di Indonesia, maka potensi ini digunakan oleh masyarakat untuk mengais mata pencaharian, mengais rezeki. Nah, ada juga alur laut kepulauan Indonesia atau transportasi. Jadi dibuka jasa-jasa pengiriman barang melalui laut menggunakan kapal-kapal laut seperti ini gitu. Nah, karena kita negara maritim, banyak sekali potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, mulai dari ikan dan lain-lain. Kita harus juga waspada nih. Kenapa? Karena ada yang namanya illegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal. Dan biasanya ini dilakukan oleh negara-negara di luar Indonesia. Kalau misalnya kita lihat dari diagram ini nih, yang ada di layar, potensi pendapatan di Indonesia itu setahun biasanya hanya 65 triliun dari ikannya saja. Sebenarnya potensi negara kita itu ada besar sekali. Tapi permasalahannya, potensi ikan kita ini banyak yang dicuri oleh negara lain atau terjadinya illegal fishing ini. Menurut data, ada sekitar 365 triliun yang diambil oleh illegal fishing ini, orang-orang yang dari luar ini yang tidak tahu asalnya dari mana, dan dia mengambil potensi di negara kita. Pendapatan kita hanya 65 triliun, sedangkan yang diambil oleh orang-orang di luar sana itu 365 triliun. Maka kita itu rugi sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Kalian bayangin 300 triliun itu adalah angka yang sangat amat besar ya. Benar-benar besar sekali kalau misalnya kita gunakan untuk perekonomian rakyat, untuk membangun fasilitas umum, tentu akan sangat berfungsi gitu. Tapi kita kehilangan 300 triliun itu diambil oleh orang-orang yang melakukan illegal fishing. Dan biasanya daerah-daerah yang sering terjadi illegal fishing ini seperti ini, di daerah mungkin daerah Natuna, lalu daerah-daerah pantai-pantai dekat dengan Maluku ataupun Papua seperti ini ya. Jadi solusi dari pemerintah itu adalah menambah kapal patroli dan memperkuat pengamanan laut. Agar apa? Jadi kalau misalnya ada kapal asing yang berlayar di negara kita, itu akan langsung ditangkap, kemudian diadili, entah kapalnya ditenggelamkan atau mengganti rugi dan lain-lain. Seperti itu. Baik anak-anak ibu, mungkin itu saja yang bisa kita Baik anak-anak ibu, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.